Oke Mas Bro, ketemu lagi di channel Welding Angler. Ya, kita hari ini masang pintu folding gate. Ini tepatnya kita nih hari Sabtu kita masang folding gate di kalau daerah sini nyebutnya Dansen atau Danau Sentarum, Kota Madia, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ini kita masang pintu folding gate atau kalau mungkin orang-orang menyebutnya folding door. Nah, ini Mas Bro. Ini kalau kita bikin ya Mas Bro ya. Nah, mungkin kita nggak ngetrip mancing udang atau mancing gabus karena nanti malam nih hari Sabtu, nanti malam di gang ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya orang-orang gang aja. Ini kita bersama Bang Soim HR ya, Bang Soim HR, channel Soim HR. Nah, ini kita masang pintu folding gate, mungkin nanti ada acara mancing udangnya entah kapan. Oke Mas Bro, kita nanti ikutin acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gang Puring, tepatnya di Desa Ranglimbung, Kabupaten Kuburaya, di Surau Sahibul Jana. Oke Mas Bro, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan juga bisa di-share supaya channel kita tetap berkembang. Oke Mas Bro, kita nanti malam kita ikuti acara selanjutnya. Mantap. Asal Ya Nabi salam
المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونشاد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله لا حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
hadirin wal hadirat, para alim ulama wal umara, wabil khusus yang Ustaz Muhammad Jani MPDI yang saya muliakan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikutubikum. Selamat datang Ustaz beserta rombongan di kediaman kami di musala yang sangat kami cintai, musala Sahibul Jannah Gapuri. Para pejabat RT RW, para panitia, para ustadz yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para undangan yang saya cintai. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh mubarakah, di musala Sahibul Jannah ini. Patut dan pantas selalu kita banggakan untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang pantas untuk dipuji. Dan kepada Allah kita semua meminta pertolongan, baik pertolongan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat. Ada umur dunia wa din, baik dalam segala aspek kehidupan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi musibah apapun yang terjadi, kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Mudah-mudahan salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini berkat beliaulah kita bisa bertemu, berkat beliaulah kita bisa mengenal hak dan batin, berkat beliaulah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan semua para pengikutnya, mudah-mudahan juga tersiramkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Di sini saya berdiri sebagai perwakilan daripada panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah di musala Sahibul Jannah pada malam hari ini, bertepatan pada tanggal 25 Oktober 2020. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram beserta rombongan bisa menyempatkan, meluangkan waktunya, mengikhlaskan diri untuk hadir dalam panggilan kami pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih para Ustaz. Yang kedua, terima kasih kepada saudara-saudara, pada panitia, kepada Pak RT, semuanya yang hadir pada malam hari ini, karena antum-antumlah kegiatan demi kegiatan yang kami selenggarakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan harapan itu seiring dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan kasih sayang Allah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia selanjutnya mengucapkan ribuan maaf
bila ada kekurangan kami, baik dari segi hidangan maupun cara kami menyambut para hadirin, dari segi hidangan maupun dari segi tempat, mungkin kurang memuaskan, mungkin kurang sesuai dengan harapan antum-antum sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang berbahagia, kami tidak panjang lebar di sini karena waktunya sudah menetap hampir jam setengah 9. Saya perkenalkan, ini Ustadz Muhammad Jani, MPDI. Beliau ini pengajar atau dosen di Setairan Darul Ulum dan juga di lain. Beliau dipercaya menjadi pengajar tetap di bawah naungan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo di Kota Baru. Jadi kalau mencari beliau, carilah ke Pondok Pesantren Wali Songo di Kota Baru. Alhamdulillah beliau masih bisa sempat hadir di sini untuk memenuhi undangan kita semua, untuk mengisi, memberi siraman rohaniah, memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari acara Maulid Nabi pada malam hari. Beliau ini sebenarnya lebih muda daripada saya, cuma ilmunya beliau lebih tinggi daripada saya. Ya, beliau ini dulu kalau dulu ini adik kelas saya, jadi sekarang beliaunya sudah MPDI, maka dosen. Alhamdulillah, janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu melalui dua cara. Yang pertama, yarfa'illahu alladziina aamanu, karena orang tersebut beriman. Kalau beriman kepada Allah, tidak niko-niko, mantap imannya, insyaallah derajatnya diangkat. Yang kedua, karena ilmunya. Kalau ilmunya banyak, ilmunya tinggi, insyaallah derajatnya akan diangkat. Mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita, semuanya diberikan iman yang mantap, iman yang kokoh, dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diangkat derajatnya, baik itu derajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum tausiah, kami mohon dan mengharap kepada hadirin, terutama bagi anak-anak, bagi adik-adik kita yang cantik dan tampan-tampan, mohon tidak riuh, tidak ribut nanti di saat Ustaz memberikan tausiah. Kita simak baik-baik. Itu saja dari kami sebagai panitia. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu al-akhyar wa hasbara lahumul 'izza wal faqar. Asyhadu an la ilaha illallah as-safa min sa'iril aktar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hasi ala ta'atil mukhtar wa ala alihi as-sadatil athhar wa ashabihi al-kamalatil abrar. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Mubin. Hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati Ketua Penyelenggara, begitu juga yang kami hormati pengurus pemerintah tingkat RW dan RT, tokoh masyarakat sesepuh di daerah ini. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, duduk bersama di tempat ini, sedang disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini, keluar tidak lain kecuali hanya mendapatkan ridha Allah. Kita keluar dari tempat ini tidak lain kecuali Allah menenteramkan keluarga kita. Kita keluar dari tempat ini tidak lain kecuali Allah mensejahterakan kehidupan kita. Kita keluar dari tempat ini tidak lain kecuali Allah memudahkan urusan-urusan kita. Kita keluar dari tempat ini tidak lain kecuali Allah memberi kesehatan kepada kita. Kita keluar dari tempat ini tidak lain kecuali Allah menambah umur kita dalam keadaan umur yang panjang, barakah dan manfaat. Tidak lain kita keluar dari tempat ini adalah Allah membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kami di sini berbicara belum tentu lebih pandai daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Hanya saja saya ingin menyampaikan pengetahuan sedikit saya. Barangkali bapak ada yang tak tahu, dan barangkali juga saya tidak tahu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi pada kesempatan kali ini sayalah yang punya kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa tempat ini, masjid ini atau musola ini dahulu tidak ada. Ada karena adanya kekompakan kita bersama. Ada karena semangat kita bersama. Ada karena saling mendukung di antara kita bersama. Sehingga musola ini ada. Musola ini ada dan kita bisa menikmati bersama. Maka mudah-mudahan semua ini adalah bernilai ibadah kepada kita. Dan sedekah-sedekah yang dikeluarkan itu adalah semuanya membantu kepada kita semua. Insya Allah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengeluarkan sedekah terbaiknya, sudah mengeluarkan infaknya, zakatnya. Maka mudah-mudahan semua rezeki yang telah dikeluarkan itu oleh Allah dicatat sebagai amal-amal ladang dunia dan akhiratnya. Karena Bapak Ibu, mana kasamanun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Katanya baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang mengeluarkan sedekah, tidaklah akan berkurang ketika seseorang mengeluarkan sedekah, bal yazdad bal yazdad bal yazdad, melainkan sebenarnya Allah menambah dan menambah. Maka saya masuk
kekompakan masyarakat, saling tolong menolong, saling semangat sehingga kita berkumpul di tempat ini. Maka mudah-mudahan semuanya ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Maka niatkanlah semua apa yang kita berikan kepada sesama, niat saudara. Nabi bersabda, "Dawu marotokum bisodaqah," katanya Nabi. Obatilah penyakitmu dengan cara sedekah. Orang banyak tak tahu hadis ini. Dawu marotokum bisodaqah. Obatilah segala bahayamu, segala penyakitmu dengan cara bersedekah. Saya punya cerita hari ini, fakta nyata. Ada orang Indonesia kerja ke Arab Saudi. Dia kerja ke Arab Saudi. Majikannya ini kaya raya, tapi majikannya kena penyakit lumpuh, stroke, lumpuh. Suatu ketika orang Indonesia yang kerja di Arab Saudi ini ditelepon oleh ibunya yang ada di Indonesia agar pulang karena ibunya sudah sakit-sakitan sehingga disuruh pulang. Lalu majikan ini punya hati yang tulus, punya niat yang ikhlas. Orang yang kerja ini izin ke majikannya selama 2 bulan. Setiap 1 bulannya gajinya adalah 5 juta. Ternyata majikan ini mensedekahkan, niat mensedekahkan. Pulang ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia, itu diongkosi oleh majikannya. Bahkan 2 bulan yang izin itu sudah dibayar, sehingga pulang orang ini diberi uang oleh majikannya itu 35 juta. Ya sudah 35 juta sudah pulang. Saya ikhlas mau pulang. Nanti kalau ibumu sudah sembuh di Indonesia, balik lagi. Subhanallah. Orang yang balik lagi ke Arab Saudi itu, ternyata majikan itu sudah sehat total, sudah sembuh total tanpa diobati oleh dokter, tanpa diobati oleh dokter. Lalu orang ini nanya, kok bisa sembuh, kenapa? Ternyata barulah mengungkapkan cerita majikan itu bahwa saya dulu kenapa memberikan uang 35 juta, saya ongkos pulang baliknya lagi ke Arab Saudi, dan gajinya 2 bulan kamu libur saya bayar. Tujuannya saya satu, cuma kepada Allah. Saya yang sudah kok agar penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Ternyata betul hadirin, sungguh benar. Inilah kehebatan saudara. Makanya sedekah yang paling baik ya, maka sampaikan. Kita punya uang 1.000, sampaikan niat sedekah. Sedekah itu adalah tidak harus berjuta-juta, tapi sedekah yang paling mujarab adalah yang paling bagus, memberikan sesuatu yang ikhlas menurut kita. Kalau kita ikhlas 10.000, berikan 10.000. Ikhlasnya 20.000, berikan 20.000. Karena kalau tidak ikhlas hadirin, ya Allah, kalau masalah kita semuanya urusan Allah. Tapi urusan ikhlas tidak ikhlas itu adalah urusan diri sendiri dengan Allah, bukan urusan dengan orang. Begitu juga Nabi bersabda, as-shadaqatu tudfi'u ghadab. Sedekah itu dapat menghapus murka Allah. Jadi kalau ada, kata ulama-ulama itu sepakat, kalau ada orang berbuat salah, maka tutupilah kesalahan itu dengan cara sedekah. Sedekah. Makanya suatu ketika ada orang sakit juga, ada orang sakit aja, dia sedekahnya cuma mampu ngasih air, sehingga di depan rumahnya itu hanya ditempatkan, disediakan air untuk minum orang-orang yang lewat.
Karena dia mau sedekah uang tidak punya, mau sedekah harta yang banyak tak punya. Orang ini hanya mampu bersedekah air. Sehingga di depan rumahnya itu ada setiap hari ada orang lewat, lalu disediakan air di depan rumahnya itu. Seorang orang yang lewat minum. Dapat beberapa tahun kali. Alhamdulillah oleh Allah, penyakitnya dicabut oleh Allah gara-gara hanya sedekah air. Kenapa saya bicara sedekah? Karena saya tanya tadi musola ini adalah baru berdiri 3 tahun. Dan itu insya Allah karena perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan musola ini tinggal dihidupkan dan tinggal diteruskan, dimakmurkan. Dimakmurkan tentu dengan cara ya waktu jemaah. Kalau bisa, kalau tidak ada halangan, kalau ada acara-acara hidupkan, makmurkan. Memakmurkan musola ini hadirin salah satu tanda orang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran itu wa may yu'azzim sya'airallahi min taqwal qulub. Orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah berarti ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini oleh Allah dicatat semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma Amin. Ayat hadirin. Kalau kita diingatkan dengan ayat, maka selayaknya kita harus menerima ayat itu. Karena hamba Allah yang paling baik adalah ketika orang diingatkan dengan ayat, maka dia menerima ayat-ayat tersebut. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Bila mana orang-orang diingatkan dengan ayat-ayat, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, mereka tidak jatuh dalam sumur, tuli, wa umyana dan buta. Ada orang itu kalau diingatkan dengan ayat hadirin, wah apa itu udah penting itu. Oh tak butuh saya atau saya ceramah dengan ayat. Nah ini namanya orang yang buta hadirin. Katanya Allah, janganlah termasuk orang-orang yang begitu. Jangan summa wa umyana. Ketika kalian diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka jangan summa wa umyana. Akan tetapi nazirina sami'in, orang yang mendengarkan, memperhatikan dan melaksanakan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ini hadirin. Oleh karena itu maka banyak sebenarnya hal-hal yang membuat kita ini tidak pandai berniat hadirin. Contoh hadirin, kita kan punya keluarga, kita punya istri. Apakah ketika kita memberikan nafkah kepada istrinya sedekah? Tentu ini banyak orang-orang lalai hadirin. Umpama ketika ibu-ibu ngasih duit kepada anaknya yang sedekah, tentu itu banyak lalai hadirin. Oleh karenanya maka selanjutnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya yang sedekah. Ya Allah, yang sedekah kepada istri. Ayah, ibu ngasih uang kepada anak, mau beli jajan, ya kan hadirin? Ya Allah, saya yang sedekah ke anak saya. Itu tambah bagus. Jadi anaknya dan jadi nanti zuriyatan salehah. Jadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Banyak di luar hadirin anak-anaknya orang tua yang tak dididik, yang tak diajari, sehingga anak-anaknya banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya diatur, orang tuanya dimarahi. Banyak hadirin orang tuanya dipaksa minta harta. Kenapa? Karena orang tua dari kecil tidak diajari dengan nilai-nilai agama. Makanya katanya Nabi itu, ada orang yang membuat bahagia. Pertama adalah zaujatul salihah, istri yang baik. Istri yang baik itu istri kalau diajak sholat mau, suami diajak oleh istri mau, itu namanya istri salihah. Yang kedua adalah wa auladuhu abrarun,
anaknya jadi anak yang baik. Makanya kalau punya anak itu diajar, dikenalkan dengan cara berwudu, dikenalkan dengan cara diajak sholat. Karena kalau tidak begitu hadirin, ketika tua nanti sulit, bagaikan pohon. Pohon kalau masih kecil, mau dibentuk bagaimanapun bisa hadirin, mau dibengkokkan, mau bagaimanakan bisa hadirin. Tapi kalau pohon sudah besar, harus dipatah baru bengkok hadirin. Oleh karenanya anak dari kecil harus dididik oleh kita, diajari sedekah. Caranya bagaimana? Kalau di masjid di musola ada kotak amal, ada yang suruh masukkan, masukkan. Itu cara mendidik anak ini. Nanti kalau besar kita yang masuk, kalau kecil anak, ya tidak harus begitu. Ajari ikut wudu, kalau ikut wudu ikut saya, kalau wudu dia saya wudu nih, ini wudu ini. Ajari. Karena banyak orang di luar sana yang masuk Allah ini, anak-anak itu tidak tahu. Rukun Islam tidak tahu. Ditanya rukun Islam ada berapa? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Kita Islam, tapi tidak tahu rukun-rukun Islam. Maka disitulah kita belajar. Maka soal harta, soal urusan duniawi, semuanya niatkan dengan sedekah ini. Biar ada manfaatnya, biar ada gunanya, dapat pahala besar ini. Dan sedekah itu, masya Allah, senjata Allah itu sedekah. Makanya itu ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, katanya Nabi. Manusia ini kalau salah, ikutilah dengan kebaikan. Maka kesalahan itu ditutup dengan sedekah ini. Makanya ada ulama itu yang cerdas. Ketika dia melakukan dosa, maka uang ditaruh dalam kotak amal satu. Melakukan dosa lagi, uang ditaruh dalam kotak amal lagi. Dosa kedua ketiga kali, harta ditaruh lagi di kotak amal. Karena katanya Nabi, asbi as-sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka ada orang-orang yang cerdas begitu. Kenapa? Karena tentu orang yang melakukan maksiat, orang yang durhaka, itu tidak diridhoi oleh Allah. Maka cara mengejar ridho Allah dengan cara berinfak, dengan cara bersedekah, dengan harapan Allah ridho dengan apa yang telah kita infakkan itu. Maka ini hadirin, apa yang kali insya Allah ini adalah hasil kerjasama kita, sedekah kita bersama. Masjid, musola ini enak ada kipas hadirin. Mudah-mudahan kalau itu adalah berangkat dari sedekah kalian semua, dari kita semua. Mudah-mudahan inilah yang menolong kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Ini sudah jam 40. Jam 9 kurang 10 ya. Punya berapa jam saya? Saya jam 10 katanya. Berarti saya punya waktu kurang lebih 1 jam lebih ya. Kuat kira-kira? Kuat. Kalau kuat, ya mari saya insya Allah bisa berbagi ilmu. Ya yang cocok silahkan diambil, yang mampu silahkan ambil, silahkan dilaksanakan. Yang tidak mampu ditaruh dulu, barangkali suatu saat mampu untuk melaksanakan. Karena katanya baginda Nabi Muhammad SAW, Khudh ma tutiqun, ambillah khudhil amra ma tutiqun, ambillah segala urusan itu ma tutiqun, semampunya. Karena setiap orang itu oleh Allah diberikan kekuatan diri. Setiap orang itu, saya dengan Ustaz Hamidin, kekuatannya beda jadi untuk melakukan ibadah. Ada sahabat dulu itu hadirin kayak Imam Syafi'i, semalam suntuk itu kuat ibadah. Tapi kalau saya tak kuat itu. Nah, itu maka kekuatan itu beda-beda. Sehingga sahabat itu mengeluh ketika turun ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, pokoknya kamu itu harus bertakwa dengan benar. Tidak boleh ada lainnya. Kira-kira begitu bunyi ayat itu hadirin. Haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar takwa. Tidak ada dosanya. Sahabatnya ini kalau tak pernah ada dosa, kayaknya saya tak mampu ya Rasul. Saya tak kuat ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul? Andaikan saya terjerumus dalam salah, dalam dosa, bagaimana ya Rasul? Dan saya berarti menentang ayat ini. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampunya. Tapi jangan-jangan karena semampunya lalu di materi hadirin. Aduh ya Allah, saya suruh tak mampu ya Allah. Jangan begitu hadirin. Saya esa tak mampu ya Allah, capek datang kerja ya Allah. Bukan begitu. Pemahaman ayat fattaqullaha mastata'tum adalah kejar sekuat tenaga. Kalau kita memang sudah sekuat tenaga mentok hadirin, itulah yang dimaksud ayat mastata'tum, semampunya. Bagaikan kita kerja dari nafkah hadirin, otak-otak untuk mendapatkan rezeki. Di titik-titik tertentu kita akan lelah, capek. Maka di saat kita lelah itu ya istirahat. Maka gantilah dengan zikir yang lain. Makanya harapan Allah kepada hambanya itu adalah hamba yang cerdas, hamba yang punya akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah itu berharap kita adalah menjadi orang ulul albab, orang yang punya akal. Siapa orang yang punya akal? Orang yang ketika berdiri adalah ingat kepada Allah, ketika duduk ingat kepada Allah, ketika baring-baring ingat kepada Allah, dan merenungkan kenapa kita bisa bernafas, kenapa kita bisa bergerak. Kita merenungkan kenapa kok bisa duduk. Kita merenungkan kenapa kalau makan terasa enak. Karena banyak orang yang masak kita enak hadirin makan. Kita ini alhamdulillah makan masih enak. Allah ngajak agar berpikir begitu. Siapa sebenarnya yang membuat lisan ini rasa enak? Kecuali adalah Zat yang menciptakan kita. Makanya orang ini kan banyak tambahan hadirin. Ketika kerja dapat uang 1 miliar, dapat uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, merasa bahwa dirinya yang bisa. Oh, saya sudah bekerja dapat uang karena saya. Bukan begitu hadirin. Tapi ayatnya berbunyi adalah Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi ini di hadapanmu. Orang bisa bekerja, dapat uang, urusannya dimudahkan. Wallazi, dialah Allah. Famshu fi manakibiha, orang itu pergi kemana-mana, ke segala penjuru untuk mencari nafkah. Wa kulu min rizqi, dan dia makan dari apa yang dia dapat. Kerja ini dapat uang berapa juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Hakikatnya itu adalah Allah yang menundukkan hadirin. Dululah Allah yang membagina sehingga kita dapat. Wa kulu min rizqi, dan mereka itu makan dari hasil itu. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah lah kalian kembali nanti. Uangnya untuk apa? Uangnya itu apakah untuk maksiat kepada Allah ataukah untuk taat kepada Allah? Maka hadirin, uang itu ujian. Sehingga niat uang itu tidak jadi musibah, sudah bahkan hadirin niat membuang penyakit harta ini. Ketika kita punya uang 10 juta, 100 lah, 200 lah, niat sudah, ya Allah, saya ingin menutup keburukan harta ini. Sudah kau ini. Oh, kalau
kalau dapat uang 100, bagaimana? 1.000 hadirin, 5.000 hadirin. Pasti kuat kan kalau 5.000? 5.000 ya Allah, ya sudah. Karena harta itu adalah bala, dunia itu adalah ujian. Oleh karena itu maka kita ini jangan tertipu. Orang ini kan banyak tertipu. Ketika di dunia ada mau'izah, ada nasihat, diajak kebaikan, banyak orang lain hadirin. Ketika sudah meninggal di alam kubur nanti, mereka mengeluh kepada Allah. Apa yang ditandai di dalam ayat? Mereka berkata nanti di akhirat, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang celaka di akhirat nanti berkata, hadirin, ini bukan kata saya, tapi masuk dalam ayat Allah agar menjadi peringatan kepada kita. Mereka orang-orang di akhirat nanti berkata, ya Allah, law kunna, andaikan dulu di dunia saya nasma'u aw na'qilu, saya memperhatikan aw na'qilu, dan saya berpikir, mengamalkan. Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan masuk neraka sa'ir ini. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui kesalahannya. Ya Allah, yang ini saya memang salah, ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, yang ini saya memang salah, ampuni saya. Minta maaf ketika sudah disiksa. Kalau sudah disiksa baru minta maaf. Apa katanya Allah? Fasuqqal lil ashabis sa'ir. Fasuqqal. Oh, jauh kamu untuk mendapatkan maaf saya, karena kamu sudah di ashabis sa'ir, sudah tergolong dalam orang-orang yang celaka. Karena pintu taubat hadirin, pintu taubat itu di dunia, bukan di akhirat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk cerita-cerita kisah-kisah yang ada di ayat-ayat ini. Amin Allahumma. Kalau nanti hadirin sebelum sampai ke rumah itu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk rumah hadirin, Nabi itu tidak langsung seluruh, tapi baca dulu. Nabi itu kalau sudah masuk di dalam rumah, ya Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu baca Al-Ikhlas 3 kali. Amalan ini sahabat dulu ceritanya hadirin sulit, fakir. Ada sahabat itu kalau nyari rezeki sulit hadirin, macet. Lalu nanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya ini urusan keluarga saya ini, rezeki keluarga saya ini kurang. Maka Nabi memberikan solusi hadirin, kalau kamu keluar, baca ayat kursi dan dikila bikuraisyid. Pergi dari rumah, baca ayat kursi dan surah dikila bikuraisyid. Lalu kalau kamu pulang, masuk rumah, mengucapkan salam dan membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ternyata itu diamalkan oleh sahabat ini. Dapat 3 bulan di dalam cerita ini. Dapat 3 bulan. Subhanallah, rezeki bertumpah sampai tumpah kepada keluarga, tetangganya. Artinya rezekinya datang itu saking banyaknya, makanan dihantarkan ke tetangganya. Maka mudah-mudahan ini bisa melakukan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang ini, orang hamba Allah yang baik ini, kalau jalan itu bertemu dengan orang yang buruk hadirin, mereka tidak mencaci, mereka tidak menghina, tapi mereka salama, menjaga dirinya. Seringkali kita menemukan orang-orang yang tidak cocok dengan kita hadirin.
tapi sebaiknya kita tidak mencaci mereka, karena itu sudah perbuatan salah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Tipe orang yang baik adalah bangun di tengah malam. Nah, ini pekerjaan yang berat. Tapi mudah-mudahan di antara kita ada yang mampu. Karena salah satu ciri orang yang baik adalah orang yang bahagia adalah orang yang mampu bangun di tengah malam. Meskipun hanya 1 rakaat, yaitu sholat witir. Maka mudah-mudahan, makanya Nabi memberikan solusi. Saking pentingnya bangun malam, Nabi itu memberikan solusi. Ada sahabat dulu mengeluh, ya Rasulullah, saya tidak bisa bangun malam, ya Allah. Saya mau sholat tengah malam, tapi saya tidak bisa bangun. Bagaimana caranya? Nabi memberikan cara. Kalau kamu mau tidur, sholat dulu ya 1 rakaat. Namanya sholat witir. Yusolli sunnatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Allah. Lalu tidur. Tapi bagi sahabat yang bisa bangun malam oleh Nabi, kamu sholat witir ya sebelum sholat subuh sebagai penutup sholat di tengah malam. Sahabat yang mampu bangun malam mengerjakan sholat witir di tengah malam. Sahabat yang tidak bisa bangun malam mengerjakan witir sebelum tidur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu sholat witir. Karena ada cerita itu. Ada orang semua amalnya tidak ada nilai di sisi Allah. Sholat 5 waktu tidak ada nilai. Semua amalnya tidak ada nilai, kecuali satu yang membuat dia beruntung. Gara-gara dia bangun di tengah malam karena melakukan sholat 1 rakaat. Kenapa itu sholat di tengah malam ini menjadi keberuntungan? Karena ternyata hadis sholat 5 waktu itu sudah tercampur karena ingin dilihat orang, karena ingin ngumpul-ngumpul bersama. Tapi kalau orang bangun di tengah malam sendirian hadirin, pasti karena semata-mata karena ingin bertemu dengan Allah, semata-mata karena sholat untuk menghadap Allah. Mungkin ini dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Sayyidina Maulana Muhammad. Ya, itulah Mas Bro, akhir dari acara Maulid Nabi SAW. Dan kita akhiri dengan mengucap kata alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau Sahibul Janah, tepatnya di Desa Aranglimbung, Gang Kuring atau Gang Kuring Indah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.